ketika kita menyampaikan materi di depan publik, yang pertama-tama waktu kita membuka itu paling tidak kita mesti membuat orang itu mempercayai kita. Itu konsep utama. Caranya macam-macam. Caranya dengan memperkenalkan diri, lalu menceritakan sedikit tentang pengalaman, terutama tentang topik yang mau kita sampaikan. Orang itu kan mau mendengarkan sesuatu ketika mereka yakin bahwa orang yang mereka dengarkan itu memang orang yang berkompeten. Jadi kalau menurut saya, salah satu hal yang utama itu menunjukkan bahwa kita memiliki kompetensi untuk menyampaikan topik yang kita sampaikan. Lalu yang kedua, kita juga harus membuat orang merasa tidak terlalu kaku. Ini bisa berbagai macam caranya. Kadang-kadang saya misalnya menceritakan sesuatu yang bersifat keseharian atau pribadi. Ketika kita mendengar cerita orang dan itu bersifat pribadi, kita kan akan merasa lebih dekat dengan orang itu. Jadi saya pikir sih dua hal itu ya yang bisa membuat penyampaian kita itu menarik bagi orang. Yang pertama, tunjukkan kredibilitas. Yang kedua, buat nyaman. Kalau udah nyaman kan segala sesuatu jadi mudah ya. Agak susah ya. Kalau masalahnya kan kalau kita berbicara di depan publik itu kadang-kadang kita harus spontan menyampaikan apa yang kita mau. Nah, permasalahan terbesar adalah kadang-kadang tuh kita suka lupa dengan kata-kata indah yang mungkin sebenarnya kalau kita menulis itu bisa dengan mudah kita telurkan. Jadi kalau saya sih diksi ketika berbicara di depan publik itu diusahakan semudah mungkin. Karena kalau kita memikirkan yang susah-susah itu biasanya lebih sulit untuk kita keluarkan. Saya biasanya suka mewaspadai, salah satu yang saya hindari adalah menggunakan kata yang sama atau kata dasar yang sama dalam satu kalimat. Kadang-kadang itu bisa membuat kita perlu diam dulu, tadi saya udah ngomong ini ya, ngomong misalnya pembicara dan berbicara. Sebagai seorang pembicara kita harus nah biasanya tuh kalau kayak gitu saya mikir tuh pembicara harus menyampaikan maksudnya di depan publik. Jadi itu yang mesti diwaspadai kalau menurut saya. Jadi yang untuk pertanyaan ini memilih diksi, yang pertama pilihlah diksi yang nyaman untuk kita, yang familiar, karena berbeda dengan tulisan untuk berbicara di depan publik itu kita harus lebih spontan. Lalu yang kedua, waspadailah jangan sampai mengulang kata yang sama atau kata dasar yang sama dalam satu kalimat. Kendala paling utama, lupa mau ngomong apa. Itu kendala paling utama. Cara menanganinya adalah kita membuat daftar yang mau kita sampaikan sebagai catatan daftar periksa. Itu paling gampang. Kemudian kalau ada salindia itu sangat membantu untuk menyampaikan apa yang kadang-kadang suka kita lupa. Jadi harus ada alat bantu, intinya itu. Harus ada alat bantu. Kemudian yang kadang-kadang yang menjadi masalah juga kalau saya sedang kurang siap, misalnya datang terlambat, atau misalnya saya kurang enak badan. Jadi ada aspek-aspek lain di luar dari persiapan tadi yang bakal juga mengganggu. Ketika itu terjadi, biasanya yang pertama saya lakukan sebelum saya berbicara di depan publik itu saya diam dulu sebentar, mungkin sekitar 1 atau 2 menit. Saya minum air dan saya tarik napas, saya menenangkan pikiran. Ketika kita memulai sesuatu dengan tenang, biasanya kita lebih mudah untuk menangani. Segala sesuatu itu harus kita ulangi agar kita memastikan orangnya itu paham. Bagaimana caranya? Kalau saya biasanya saya mengulanginya pas bagian akhir. Jadi ketika penutupan kita coba ulang lagi butir-butir pentingnya. Kalau Mbak Desi perhatikan tadi kan itu juga yang saya lakukan sewaktu menjawab pertanyaan. Saya sampaikan ini sekalian juga saya berusaha menuangkan gagasan yang ada di pikiran saya menjadi bentuk lisan. Nah, ketika selesai, itu saya rangkum lagi. 1, ini, 2, ini. Jadi diulang, itu yang paling pertama. Yang kedua yang bisa kita lakukan juga, kita bisa mengajukan pertanyaan. Jadi menurut Anda bagaimana? Itu bisa dilakukan. Tapi dari pengalaman saya sih, kalau untuk mengajukan pertanyaan, itu baru efektif ketika kita
melakukan tatap muka langsung. Kalau lewat Zoom ini kan masalahnya konsentrasi orang itu kadang-kadang suka pecah ya. Terus waktu kita melakukan tatap muka daring ini juga kita tidak bisa memastikan bahwa orang berkonsentrasi penuh. Jadi yang kiat kedua tadi, yang untuk mengajukan pertanyaan itu mungkin lebih tepat baru bisa dilakukan dengan baik ketika kita melakukan tatap muka langsung.